cukup compact, bukan cukup lagi, malah compact banget untuk mesin-mesin rumahan, bahkan untuk komersil dengan kafe atau warung kopi yang flow-nya masih 30 sampai 50 cup. Mesin ini juga memiliki watt atau power yang sangat kecil dibandingkan mesin-mesin rumahan lainnya, yaitu cuman di 1200 watt, yang mungkin 200 atau 300 lebih kecil dari mesin rumahan yang speknya jauh di bawah dari si Apartamento TCA sendiri. Halo Sobat Lesbro, balik lagi sama kita. Hari ini kita kedatangan mesin baru, mesin rumahan, yaitu dari mesin roket Apartamento TCA. Apa sih mesin Apartamento TCA ini? Mari kita review. Untuk awal-awal kita lihat si Apartamento TCA ini dari roket sendiri menyediakan beberapa perlengkapan. Yang pertama, udah pasti kita dikasih portafilter di sini, dikasih sekaligus double basket and then double spotnya. Lalu kita juga dikasih satu portafilter lagi, jadi total ada 2 portafilter yang dikasih sama roket, tapi yang ini dia single basket and then single spot. Lalu setelah itu dilengkapi juga temper ukuran 58 untuk kelengkapan si portafilternya untuk tamping ya tentunya, tapi si tamping ini kerasa lebih ringan, jadi mungkin butuh sedikit effort untuk tampingnya. And then kita juga di sini dapat salah satu barang untuk maintenance, yaitu blind basketnya dari si roket untuk maintenance back plus. Lalu kita juga dapat sikat group head untuk menyikat si bagian group head dari si mesin gitu. Lalu yang terakhir kita juga dapat si manual booknya untuk menunjang atau setting dari si mesin kopi. Di sini udah lengkap dari tata cara membuat espresso maupun setting dari si mesin Apartamento TCA ini. Lalu gimana sih spek dari si mesin rumahan Apartamento TCA ini? Jadi untuk mesin TCA ini dia dilengkapi dengan boiler dengan kapasitas 1,8 liter dan water tank sekitar 1,9 liter. Jadi untuk mesin ini sendiri memang dikhususkan untuk rumahan, dan metode sedotnya pun itu menggunakan vibrance atau getaran. Jadi cocok banget untuk dipakai rumahan. Kalau untuk komersil mungkin bisa, tapi dengan flow atau dengan kapasitas per hari yang kecil gitu. Mesin ini juga memiliki watt atau power yang sangat kecil dibandingkan mesin-mesin rumahan lainnya, yaitu cuman di 1200 watt, yang mungkin 200 atau 300 lebih kecil dari mesin rumahan yang speknya jauh di bawah dari si Apartamento TCA sendiri. Nah, apa sih bedanya Apartamento TCA ini dengan mesin roket Apartamento yang sebelumnya? Jadi Apartamento TCA itu atau TCA itu singkatan dari Temperature Control Adjustment, atau yang biasanya kita itu awamnya dengan kata PID. Jadi kita bisa atur suhu boiler ataupun pressure bar dari si steaman atau mesin. Nah, jadi untuk mengatur TCA ataupun si PID tersebut kita nggak bisa lihat langsung dari si mesin. Kita cuma bisa lihat pressure bar dari si mesin ataupun steaman. Dan si mesin ini punya 4 mode TCA ataupun PID yang disediakan oleh si mesin, yaitu low, medium, high, dan very high. Nah, yang low ini dia udah disetting di sekitar 91 derajat, lalu di medium dia di sekitar 93 derajat Celcius, yang di high itu dia udah di 95 derajat Celcius, dan yang very high itu udah disetting di sekitar 97 sampai 98 derajat Celcius. Jadi kita cuma bisa pilih 4 mode itu lewat si mesin ini. Nah, untuk barnya sendiri, untuk di low dia itu ada di 1 bar, untuk di medium itu dia ada di 1,1 bar, lalu untuk di
high itu dia ada 1,2 bar, di very high dia ada di 1,3 bar untuk tingkat steaman. Jadi si mesin ini sudah dilengkapi dengan group head E61. Jadi dia sudah memiliki temperatur atau tekanan yang selalu stabil. Jadi sistemnya itu dari water tank menarik ke boiler, lalu melewati pipa menuju si group headnya sendiri, lalu nanti air dingin atau air yang tidak terpakai itu menuju pipa balik lagi ke boilernya. Jadi si mesin ini memiliki temperatur suhu yang selalu stabil. Nah, udah itu si mesin ini juga memiliki fitur pre-infuse yang sudah disetting oleh Rocket sendiri, yaitu sekitar 2-3 detik. Nah, bisa dilihat sendiri untuk steam one-nya sendiri dia sudah memiliki kualitas yang baik, karena ketika kita pegang ini tidak panas sama sekali. Dia udah no burn. Sama juga seperti untuk si air panasnya. Jadi ketika kita bersentuhan atau memegang si steam one atau si selang air panas tidak akan kebakar atau panas. Untuk selanjutnya ini udah ada drain valve. Jadi ketika kita brewing akan si drain valve sendiri akan mengeluarkan sisa-sisa air habis kita brewing. Nah, udah itu kita bisa lihat di sini dari tray-nya sendiri sudah stainless dan memiliki area yang cukup luas, jadi cukup nyaman untuk brewing ataupun buang sisa-sisa hasil dari steaman gitu. Nah, untuk cup railnya sendiri si mesin Apartamento TCA ini udah nyatu dengan bodi si mesin tersebut. Berbeda dengan Apartamento yang sebelumnya yang bukan TCA, itu si cup railnya itu masih plastik dan masih plug and play, masih pasang lepas. Jadi kalau yang ini tuh dia udah nyatu dengan bodi, kita nggak perlu ribet lagi, dan memang kualitas dari bahannya lebih baik dari yang sebelumnya. Udah dilapisi karet dari si mesin, jadi nggak akan panas ketika dipegang. Tapi di atas mesinnya juga kita masih bisa nyimpen gelas-gelasan biar jaga suhu gelasnya. Nah, lalu untuk si mesin ini kita bisa atur flow rate dari si brewingannya sendiri. Gimana caranya? Nah, kunci yang atas ini, hati-hati panas, itu bisa diputar untuk menyesuaikan dengan flow rate si brewingan. Kalau teman-teman punya kuncinya, jadi bisa diatur lewat di arah sini, tinggal diputar aja. Terus untuk mesin sendiri dia memiliki warna tersendiri. Yang kita punya itu warna chrome atau stainless, yang dalamnya itu ada warna hitam-hitamnya, bulatan hitam. Nah, untuk kekurangan mesin ini yaitu di penjelasan awal bahwa mesin ini masih menggunakan sistem water tank, jadi belum bisa narik galon. Jadi untuk water tank sendiri harus selalu diperhatikan apakah dia kehabisan air apa enggak, karena berbahaya sekali kalau misalkan udah kehabisan air dan mesinnya nyedot angin, nanti masuk angin. Nah, lalu untuk kekurangan yang kedua itu dia belum mempunyai sistem timer. Jadi belum ada timer yang bisa kita lihat di display dari si mesin sendiri. Jadi untuk tambahan pembelian aksesoris si mesin ini, kita harus membeli timer dan kita harus manual untuk menggunakan timer tersebut. Jadi untuk kalibrasi, karena ini masih sebenarnya full manual, nggak ada sistem seperti volumetric dan lain-lain, jadi kita harus menyesuaikan dari grind size, grind time, dan volume air yang turun untuk mengkalibrasi si rasa kopi ataupun yield yang kita mau dari si mesin ini gitu. Untuk setting TCA-nya atau PID-nya itu dibagi menjadi 4 yang saya jelaskan tadi, ada low, medium, high, dan very high. Terus gimana sih cara settingnya? Cara settingnya itu kita bisa lihat indikator lampu yang ada di mesin sendiri. Indikator lampu warna merah. Ketika lampu berwarna merah mengedip 1 kali, itu artinya dia ada di temperatur yang low. Untuk ngedip 2 kali dia ada di temperatur yang medium. Untuk ngedip 3 kali itu ada di temperatur yang high. Untuk ngedip 4 kali dia ada di temperatur yang very high. Nah, gimana sih cara settingnya? Kita praktekin sekarang. Nah, untuk cara gantinya itu, misalkan ini dari mode brewing, kita naikin dulu dari mode brewingannya. Udah itu kita matiin mesinnya, kita nyalain lagi, tunggu sampai ada lampu warna kuning, baru kita turunin. Dan kita bisa lihat di sini indikatornya 1 kedip. Kalau untuk mau settingnya kita bisa naikin dan langsung turunin. Nah, dia sekarang ganti ke indikator lampu merah warna
warna merah dengan 2 indikator. Kalau mau 3 tinggal dilakukan yang sama seperti tadi, naik terus sampai ke 4. Nah, sekarang 3 yaitu high, dan sekarang yang keempat 4 kedipan yang berarti udah very high. Untuk nge-save-nya tinggal di ke atasin aja, udah turunin, dan bakal ada lampu warna hijau. Atasin agak lama lagi. Untuk kita balik lagi dari mode standby ke mode brewingan, atau mode setting ke mode brewingan. Nah, sekarang dia udah bisa brewing dengan settingan yang udah kita save tadi gitu teman-teman. Dan ketika dia mode setting, si boiler otomatis akan mati dan tidak akan memanaskan air sama sekali, jadi pressure bar akan turun. Nah, kalau udah setting kita harus tunggu lagi sekitar 10 menit untuk si boiler standby untuk manasin air yang bakal kita pakai sesuai settingan tadi untuk brewing gitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman setelah kita review mesin tadi, mesin si Rocket Apartamento TCA ini, apakah worth it untuk teman-teman beli, atau apakah teman-teman suka sama mesin ini? Teman-teman bisa komen di bawah, ataupun teman-teman punya pendapat lain, teman-teman bisa bilang juga di komen di bawah. Nah, kalau menurut saya sendiri mesin ini cukup compact, bukan cukup lagi, malah compact banget untuk mesin-mesin rumahan, bahkan untuk komersil dengan cafe atau warung kopi yang flow-nya masih 30-50 cup, itu udah cukup banget untuk menunjang cafe atau warung kopi teman-teman di sana. Karena jujur aja mesin ini cukup bagus, udah sistem boiler, dan boiler cukup besar 1,8, jadi udah enak lah sebenarnya, udah nyaman banget malah untuk rumahan. Oke, gimana Sobat Let's Brew reviewnya? Kalau Sobat Let's Brew tertarik, Sobat Let's Brew bisa datang langsung ke toko offline kita yang ada di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351 di Kota Bandung. Kalau Sobat Let's Brew pengen belinya secara online, Sobat Let's Brew bisa cek marketplace kami yang ada di Tokopedia ataupun Shopee dengan keyword alat kopi Bandung. Oke Sobat Let's Brew, mungkin segitu aja review dari si mesin Rocket Apartamento TCA. Kalau Sobat Let's Brew suka sama video ini bisa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.